Pada kesempatan ini, kita akan mengulas game terbaik Bobby Fischer yang pernah dia mainkan. Game ini tercatat dalam bukunya yang berjudul My 60 Memorable Game. Kita akan mengulas game antara Fischer melawan James Sherwin pada game ini. Fischer pada awalnya memulai dengan E4, lalu Sherwin bertahan dengan pertahanan Sisilia. Kuda F3, E6 mempersiapkan gajah untuk berkembang. Fischer lanjut mendorong D3, mempersiapkan gajah petak gelap, dan Sherwin langsung merespon dengan kuda C6. Kemudian Fischer mendorong G3, mempersiapkan gajah fianchetto. Setelah kuda F6, gajah fianchetto, gajah E7, lalu Fischer rokade mengamankan raja. Begitupun dengan Sherwin yang memilih untuk rokade. Pada langkah ke-7, Fischer lanjut mengimbangkan kuda B ke petak D2. Setelah itu, benteng B8. Merespon hal ini, Fischer menempatkan benteng di petak E1. Lalu, D6 mengontrol petak E5. Fischer menjawab dengan C3, membatasi pergerakan kuda untuk masuk ke pertahanan putih. Sherwin lanjut mendorong B6, mempersiapkan gajahnya untuk menyerang. Lalu Fischer mendorong D4, tantangan pada pion. James Sherwin merespon dengan menteri C7. Kemudian Fischer mendorong E5. Kuda terancam. Di posisi ini, Sherwin memilih untuk melarikan kuda ke petak D5. Akibat langkah ini, putih menjadi unggul. Langkah terbaik untuk putih adalah mendorong C4. Namun, Fischer melewatkan langkah itu. Fischer memilih untuk menekul pion, mengancam gajah dan juga menteri. Tentu saja, gajah makan pion. Selanjutnya, kuda menyerang gajah. Di posisi ini, James Sherwin memilih mendorong C4, langkah yang sangat tidak tepat. Kuda langsung makan gajah. Setelah itu, menteri makan kuda. Kemudian, Fischer memainkan kuda G5, menekan pion H. Di posisi ini, James Sherwin menarik mundur kuda C ke petak E7, bersiap untuk bermanuver melindungi raja. Fischer langsung menempatkan menteri di petak C2, mengancam skakmat. Tentu saja, kuda G6 menghentikan ancaman skakmat. Bobby Fischer kemudian mendorong pion H4, bersiap untuk mendorong H5. Untuk mengantisipasi hal itu, James Sherwin memainkan kuda F6, menjaga petak H5 dari ancaman pion. Kemudian, ternyata Bobby Fischer memainkan langkah yang luar biasa. Dia mengorbankan kudanya. Apabila raja makan kuda, maka gajah F4. Menteri harus menghindar, lalu benteng hitam akan jatuh. Putih menang kualitas. Oleh karena itu, James Sherwin mengambil dengan kuda, dan Fischer langsung mendorong H5. Dengan demikian, kuda terancam. Apabila kuda mundur ke petak E7, maka gajah F4. Putih akan menang kualitas. Oleh karena itu, James Sherwin melarikan kudanya ke petak H4. Dengan langkah ini, Sherwin ingin mengembalikan kuda Fischer. Namun, Fischer tidak suka makan kuda. Dia menyerang menteri dan juga benteng. Oleh karena itu, menteri mundur ke petak D8. Lalu Fischer memilih untuk makan kuda. Dengan demikian, benteng hitam tetap terancam. Di posisi ini, James Sherwin
memilih menempatkan bentengnya di petak B7. Dengan sengaja, Sherwin menawarkan supaya Gajah Fianchetto ditukar dengan benteng. Akan tetapi, Bobby Fischer tidak tertarik. Dia tidak suka makan benteng karena Gajah Fianchetto sangat dia pertahankan. Oleh karena itu, Bobby Fischer mendorong H6. Apabila pion makan pion, maka gajah makan pion menyerang kedua benteng. Setelah menteri makan pion, maka gajah makan benteng. Apabila kuda makan gajah, menteri E2. Putih betul-betul akan unggul. James Sherwin tidak makan pion. Dia memilih untuk mengambil pion H dengan menteri. Lalu, pion makan pion. Benteng terancam. Di posisi ini, Sherwin membuat kesalahan. Dia mengambil pion dengan raja. Dan kemudian, benteng E4 memberikan shadowing pada menteri hitam. James Sherwin menyelamatkan menteri ke petak C5 menghindari shadowing, tetapi benteng mundur E3. Menekan benteng, menekan kuda, dan juga benteng akan menyeberang ke petak H3. Oleh karena itu, mengantisipasi ancaman lebih lanjut, James Sherwin memainkan F5. Lalu, benteng tetap ke petak H3. Menteri terancam, dan benteng hitam dari tadi tidak dimakan oleh Fischer. Sherwin kemudian memundurkan menteri ke petak E8. Setelah itu, gajah E5, skak, lalu kuda F6, dan Fischer memainkan menteri B2. Persiapan menambah tekanan pada raja hitam. Di posisi ini kita bisa melihat bahwa berkali-kali Fischer ditawarkan untuk makan benteng, tetapi dia menolak. Ada dua alasan logis kenapa Fischer tidak makan benteng. Yang pertama, jika gajah makan benteng, maka gajah hitam akan aktif. Dan yang kedua, jika gajah ditukar dengan benteng, maka putih akan kehilangan gajah yang menjaga pertahanan. Selain itu, posisi ini juga membuat gajah hitam betul-betul tidak bisa berkembang, karena jika dia pergi, maka benteng akan hilang sia-sia. Sebuah strategi yang sangat cerdik dari Bobby Fischer. Sherwin kemudian melanjutkan permainan dengan raja lari ke petak F7, lalu menteri G5, ancaman pada kuda. Oleh karena itu, menteri E7 dimainkan demi bisa menjaga kuda, dan Fischer mengambil kuda dengan gajah. Serangan pada menteri. Setelah menteri makan gajah mengadu menteri, Fischer punya balasan. Benteng H7, skak. Raja lari ke petak E8. Kemudian Fischer mengambil menteri. Apabila benteng makan benteng, maka gajah akan makan benteng, dan putih menang 1 perwira. Oleh karena itu, di posisi ini, James Sherwin terlebih dahulu mengambil benteng. Namun, setelah langkah gajah C6, Sherwin akhirnya menyerah. Apabila gajah menutup skak, maka gajah makan gajah. Setelah benteng makan gajah, menteri makan pion. Hitam kalah kualitas.